Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kita di pelajaran tema 6 ya, muatan pelajarannya IPS dengan KD ya, analisis interaksi masyarakat dan pengaruhnya bagi pembangunan Indonesia. Nah, untuk saat ini kita akan mengambil subtema 2 dan subtema 3 yaitu aktivitas masyarakat berbagai wilayah dan pengaruhnya bagi pembangunan. Oke. Tujuan pembelajaran siswa mampu menganalisis aktivitas masyarakat sekitar dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Baik, sebelum jauh kita melangkah, silakan anak-anak amati gambar-gambar berikut. Ya, terima kasih sudah mengamati. Mari kita lihat gambar pertama. Apa nih kegiatannya anak-anak? Oke, tentunya mereka adalah para petani yang sedang bercocok tanam ya. Biasanya berada di lingkungan pedesaan ya, tepatnya juga di daerah pegunungan ya. Oke, nah sekarang kalau kita lihat kegiatan yang kedua ini, yaitu di daerah pantai ya, nelayan sedang mencari ikan. Ini mereka juga aktivitas ya masyarakat di sekitar yang mana menjadi kebutuhan dalam bermata pencaharian sehingga mendapatkan keuangan. Lanjut, kalau dilihat di gambar ini anak-anak, kita lihat ini juga aktivitas masyarakat, tapi di mana ya? Ada gedung-gedung bertingkat, orang sedang bangun gedung. Nah, ini berarti di perkotaan ya. Jadi kegiatan masyarakatnya berbeda. Di perkotaan orang sudah membangun gedung-gedung pencakar langit ya. Baik, terakhir ini ada gambar pertambangan. Nah, ini adalah daerah khusus ya, tidak semua daerah ada tambangnya. Ini gambar tambang nikel anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulan hasil pengamatan adalah yang pertama, Indonesia sangat kaya dan berlimpah sumber daya alamnya ya. Ada pertanian, ada perikanan tadi, ada pertambangan, ada perdagangan, jasa ya, dan sebagainya. Kedua, potensi yang berlimpah sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ya, di daerah pedesaan anak-anak tadi ya, mereka ya kegiatannya bercocok tanam, bertani begitu. Lanjut, yang ketiga, antar daerah memiliki aktivitas masyarakat yang berbeda-beda sesuai dengan potensi alamnya. Ya. Nah, sekarang kalau kita di Mijen ini, ya, posisi kita perkotaan, tapi sebagian ada yang mendekati ke daerah Boja. Nah, jadi ada sebagian masyarakatnya perkotaan, sebagian pedesaan. Nah, yang pedesaan berarti nanti pertanian, begitu ya. Kalau yang perkotaan jadi banyak orang-orang yang di kota Semarang bawah, mereka punya rumah di daerah Mijen, tapi aktivitas untuk bekerjanya di perkotaan ya. Jadi beragam. Kita lanjutkan. Ini contoh kegiatan masyarakat ya, aktivitas masyarakat yang memiliki keunikan ya, kekhasan yang tidak sama dengan daerah lain. Anak-anak bisa melihat di buku paket halaman 94 sampai 97, yaitu tradisi adat Manee dari Talaut, Sulawesi Utara. Kita lihat dari gambar ya. Jadi proses menangkap ikan dengan cara membuat alat penangkap ikan dari janur kelapa yang dililitkan pada tali hutan menyerupai jaring. Kenapa disebut tali hutan? Karena talinya diambil dari pohon yang ada di hutan ya. Nah, janur tersebut seperti jaring, kemudian digerak-gerakkan dapat menarik perhatian ikan, sehingga ikan dapat ditangkap dengan mudah. Tujuan tradisi Manee yaitu menangkap ikan dengan tetap memelihara kelestarian alam. Mereka tidak menggunakan alat-alat ya, atau bahkan alat peledak, yaitu yang akan merusak lingkungan. Sehingga masyarakat di daerah Talaut akan meyakini bahwa cara ini akan memberikan kebaikan, ya, keseimbangan alam. Sehingga anak-anak laut di daerah sana itu terjaga ya. Biotanya itu akan beragam dan bagus-bagus ya. Ada yang jadi tempat wisata. Oke, yang kedua aktivitas masyarakat di daerah Banyuwangi ya. Di Banyuwangi
perajin batik Osing ya, desa adat Osing. Jadi mereka membuat batik khas daerah Osing yang menjadi terkenal bahkan sampai mancanegara. Kekhasan ini terletak pada pewarnaan ya. Pewarnaan batik yang menggunakan warna alami seperti daun kerangkong ya, daun kerangkong ini bisa juga daun kangkung ya, lamtoro, kemudian daun mangga, jati, jengkol dan lain-lain ya. Jadi mereka betul-betul menghindari adanya warna kimia yang tidak menghasilkan limbah ya. Kekhasan menggunakan pewarna alami sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini contoh juga aktivitas masyarakat yang unik ya, yang tidak didapati tempat yang lain. Rata-rata di mana-mana kalau buat batik ya pakai warna kimia ya. Baik, kita lanjut. Nah, satu lagi nih contoh sistem subak yaitu pengairan ya di Bali. Sistem pembagian aliran air atau irigasi diatur dengan baik sehingga merata dan adil. Jadi anak-anak di Bali itu sistem pengairannya dengan sistem subak itu diatur ya. Ada organisasinya sendiri, ada ketuanya, ada wakil, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Dan mereka melakukan itu tanpa campur tangan dari pemerintah. Yang mereka yakini bahwa dengan subak itu hubungan antar masyarakat jadi terbina ya, baik, sejahtera, rukun ya, tidak bermusuhan antar petani, tidak berebut dengan air yang ada ya. Karena ada pengaturan. Nih contohnya. Ya, jadi air dialirkan dari atas dulu kemudian ke bawah dan air ini dibuka salurannya ya, biar bisa mengairi sawah yang di bawahnya. Ya. Dan ini berjalan terus-menerus ya, menjadi turun-temurun nenek moyang ya. Yang akhirnya menjadi kekhasan ya untuk sistem irigasi di Bali. Kita lanjut. Nah, pengaruh aktivitas masyarakat anak-anak itu ternyata ada dua pengaruhnya, dampaknya. Yang satu berdampak positif, artinya memberikan kebaikan dan dapat memajukan pembangunan sosial, ekonomi, budaya di Indonesia. Dan satu lagi pengaruhnya dampak negatif, artinya memberikan keburukan bagi masyarakat sekitar, bahkan menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya di Indonesia ya. Ini dari aktivitas masyarakat. Nah, kalau kita nih, kalian sebagai anak-anak sekolah, kalian harusnya jadi pelaku yang dampak mana ya? Dampak pengaruh positif ya. Jadi pelajar ya, sekolah yang benar ya, ada tugas dari ibu guru dilaksanakan, ada ibadah dilaksanakan. Nanti kalian akan jadi generasi penerus bangsa yang bagus sehingga memberikan kebaikan dan memajukan. Nih, memajukan pembangunan Indonesia. Nah, begitu. Nah, sebaliknya kalau jadi murid ya, anak remaja mungkin anak siswa sekolah SMP, SMA atau SD seperti kalian ini kalau salah pergaulan, nah itu nanti larinya malah jadi timbul masalah, jadi malah dampak negatif. Kita lanjut. Nah, ini contoh pengaruh atau dampak positif. Tadi ya, sudah ambil contoh cerita-cerita di slide depan. Tradisi Manee itu menjaga keseimbangan alam. Perajin batik Osing juga sama ya, aman bagi masyarakat, ya, tidak menghasilkan limbah kimia. Sistem subak yang menjadikan hubungan antar petani harmonis. Dan satu lagi anak-anak, Bu Guru kenalkan nih, peduli kemanusiaan JSIT. Apa ini JSIT? Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Ini aktivitas masyarakat pendidikan ya. Jadi sekolah-sekolah IT di Indonesia menggalang dana sosial dari seluruh siswa di Indonesia untuk membantu korban bencana alam. Nah, di SDT Cahaya Bangsa ini sedang menggalakkan ya ini dana peduli kemanusiaan dari Bapak Ibu seluruh wali murid SDT berjumlah 611 ya, diharapkan bisa menyumbangkan sebagian dari rezekinya untuk membantu korban ya, korban bencana alam. Yang kebetulan saat ini ya di Kalimantan Selatan korban banjir, Sulawesi Barat kemarin ada gempa. Nah, disitulah anak-anak kita bisa memberikan peran positif ya bagi pembangunan Indonesia. Lanjut, pengaruh atau dampak negatif. Lah, dampak negatif itu justru menimbulkan masalah-masalah sosial ya. Apa sih contohnya?
Kalau di perkotaan nih masalah kemiskinan, pengangguran, pergaulan bebas, perceraian, kriminalitas ya, dan lain-lain. Kemiskinan, apa ini kemiskinan? Ya, kondisi pendapatan ekonomi yang kurang ya. Kenapa banyak di kota? Nah, karena di kota dia nggak punya skill, dari desa nggak ada skill, kemudian nggak bekerja dengan baik, malah kemudian apa adanya, bahkan mungkin ada yang jadi pemulung, jadi peminta-minta gitu. Nah, Bu Guru stressing ke sini anak-anak, pergaulan bebas ya. Tolong nih anak-anak, anak-anak yang sedang ABG ya, tadi ada yang belum tahu ABG itu apa, anak baru gede ya. Jadi itu hati-hati dalam mencari teman ya. Seusia kalian ini rasa ingin tahu besar, rasa ingin mencari jati diri, carilah ya teman yang baik, yang solihah ya, bisa membawa pada pergaulan yang baik. Itu permasalahan di daerah kita ya. Seperti ini di perkotaan. Nah, kriminalitas kenapa Bu ini? Kriminalitas itu ya kegiatan yang tindakan yang jahat ya, yang kejam, yang seperti membunuh, kemudian merampas, merampok ya, kemudian pencurian, kemudian penjagalan dan sebagainya ya. Mereka tidak mau usaha dengan baik, tapi maunya dengan cara merampas seperti itu. Nah, kemudian terakhir di pedesaan nih, permasalahannya berbeda anak-anak. Di masalah sosial di desa itu apa? Tingkat pendidikannya rendah. Mereka nggak pengen sekolah, nggak mau tahu, nggak pengen ilmu yang tinggi. Nah, tahu-tahu nanti ada orang datang, orang asing yang kemudian memberi pencerahan ke mereka, menurut mereka ya ternyata itu justru sebaliknya adalah merugikan. Itu nggak tahu ya karena emang tingkat pendidikannya rendah. Kemudian rendahnya kualitas sumber daya manusia, maksudnya orang-orangnya ya berpikirannya kurang maju ya karena mereka nggak mau belajar dan sebagainya. Kemiskinan iya karena memang adanya mungkin pertanian, kebetulan kalau pas panen gagal itu ya mereka apa adanya gitu ya. Oke, ada juga penyakit ya atau sakit yang berkepanjangan tuh kebanyakan di pedesaan. Kenapa? Karena memang tidak mau diobatkan, malah berobatnya ke dukun ya atau ke mbah-mbah pinter lah itu yang menjadi tidak segera untuk sembuh dan itu akan turun temurun. Itu biasanya di daerah pedesaan. Baik anak-anak, terakhir tugas nih. Kerjakan tabel halaman 161. Sebutkan salah satu masalah sosial ya. Satu saja di sekitar kalian, penyebabnya, akibatnya dan usaha untuk mengatasinya. Jangan lupa difoto dan dikirim. Oh iya, dengan video Bu Aminah jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.